everyone, nice to see you again. This time, we want to praise our Lord because He is our Savior. Let's sing Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Sebab Tuhan Maha Besar dan Ia layak kita puji. Mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Bila kulihat bintang gemerlapan. Kau Allahku. Iya, kita tahu besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus yang telah menebus setiap dosa-dosa kita. Dia mau rela mati di salib demi kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu atas pagi hari ini, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan devotion, biarlah kiranya Tuhan yang hadir di setiap hati dan pemikiran kami, sehingga apa yang boleh kami dengarkan lewat firman-Mu, kami boleh menerimanya dengan baik dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa seruan kami kepadamu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat kebaikan Tuhan kepada setiap kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami butuh pertolongan Tuhan, agar Tuhan yang memimpin setiap hati kami, bahkan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini tertulis pada Yeremia 17 ayat 5-7. Miss akan bacakan untuk kita semuanya. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Anak-anak, dari ayat-ayat firman Tuhan ini ada ajaran yang luar biasa yang harus perlu kita perhatikan.
bukan saja perlu kita perhatikan, tetapi perlu kita terapkan dalam kehidupan ini. Anak-anak, kita akan mengalami namanya kekecewaan ataupun kekesalan ketika kita bergantung kepada sesama. Sesama ini bisa saja menjadi orang tua, teman, bahkan idola kita sekalipun. Dan kita bisa mengalami namanya kekecewaan ataupun kekesalan ketika kita berharap kepada diri kita sendiri, atau kita hanya bergantung kepada diri kita sendiri di dalam mencapai suatu keberhasilan. Tak kalah juga anak-anak, ketika kita dirundung dalam masalah ataupun duka, kita akan mencari kelepasan ataupun kelegaan kepada manusia, bukan kepada Tuhan. Padahal di firman Tuhan dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Anak-anak, apa artinya terkutuklah orang yang mengandalkan manusia? Artinya adalah sengsaralah orang yang berbuat demikian. Yang berbuat apa? Yang tadi, yang mengandalkan teman, yang mengandalkan orang tua, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Terkutuklah orang itu, ataupun sengsaralah hidupnya jika mereka melakukan itu. Anak-anak, artinya juga orang yang mengandalkan manusia, sebab sebenarnya ia ibarat bersandar pada tongkat bambu yang patah terkulai, yang bukan saja hanya mengecewakan, tetapi juga akan menusuk dan menembus tangan orang yang bertopang kepadanya. Jadi anak-anak, jangan mengandalkan manusia. Benar, di dalam dunia ini begitu banyak orang yang cerdas, pintar. Tetapi bukan berarti kita bisa mengandalkan mereka. Iya Miss, orang tua saya orang hebat Miss, orang kaya. Saya bisa mengandalkan kekayaannya untuk melakukan segala sesuatunya. Tidak, itu tidak bisa kita lakukan. Karena apa? Di firman Tuhan dikatakan tadi, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Anak-anak, perlu kita sadari atau perlu kita ketahui adalah dosa jika kita mengandalkan manusia atau mengandalkan diri sendiri, menaruh keyakinan pada hikmat dan kekuasaannya, bergantung dan berharap pada kebaikan dan kesetiaan manusia. Iya Miss, dia sangat baik Miss. Iya Miss, dia sangat setia. Padahal kalau kita mengandalkan kebaikan dan kesetiaan manusia, kita akan jatuh di dalam dosa. Padahal sumber hikmat, segala kuasa, kebaikan yang sungguh dan kesetiaan yang abadi hanya ada pada satu pribadi, yaitu pribadi Allah, yaitu pribadi Tuhan Yesus. Anak-anak, adalah dosa meninggikan manusia dan mengandalkan dirinya sebagai pelaku utama, padahal manusia hanyalah alat Tuhan. Seperti yang dikatakan tadi, jika ada orang pintar ataupun orang hebat ataupun orang kaya, itu hanyalah alat Tuhan yang dipakai Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan mereka. Yang kita andalkan adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Allah lah yang menjadi tangan umatnya. Ini tercantum dalam kitab Yesaya 33 ayat 2. Kita tidak boleh menjadikan makhluk ciptaan menjadi sama seperti Allah. Ingat anak-anak, kita tidak bisa menjadikan makhluk ciptaan sama dengan Allah. Jadi kita tidak bisa menyamakan manusia dengan Allah. Kita tidak bisa menyamakan kepintaran, kehebatan manusia dengan Allah. Anak-anak, jika kita menyamakan manusia seperti Sang Pencipta atau Tuhan, itu menunjukkan suatu kebodohan. Manusia hanyalah ibarat daging tak bertulang dan berotot, sama sekali tidak mempunyai kekuatan di dalamnya. Ia merupakan benda mati yang tidak dapat bergerak, seperti daging tanpa roh. Mati perlahan-lahan akan membusuk dan rusak. Mengandalkan manusia terjadi karena hatinya jahat.
tidak percaya kepada Tuhan, murtad dari Allah yang hidup. Jadi anak-anak, jika ada orang yang mengandalkan manusia, berarti hatinya adalah jahat. Hatinya berpaling daripada Tuhan. Dia lebih percaya kepada dirinya sendiri daripada Sang Pencipta, yaitu Tuhan Yesus. Dia tidak sadar bahwa hidupnya ataupun hidup orang lain adalah berasal daripada Tuhan. Seharusnya yang dia lakukan adalah berharap kepada Tuhan, bukan berharap kepada ciptaan Tuhan. Yang harusnya dilakukan adalah berharap kepada Sang Sumbernya, bukan kepada manusia. Anak-anak sekalian, janganlah sampai dosa ini menjadi bagian kita. Waspadalah dan amatilah. Jangan-jangan kita datang tiap hari kepada Allah hanya dengan mulut dan di bibir saja, menghormatinya, tetapi hati kita menjauh daripada Tuhan. Kita tidak mempercayainya, kita merendahkannya dan menolak berhubungan dengan Tuhan. Kita bisa saja datang kepada sumur untuk memperoleh air, tapi tidak peduli dengan mata airnya. Anak-anak mis semuanya, lalu bagaimana seharusnya sikap perilaku kita? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kewajiban yang dituntut Tuhan dari kita adalah mengandalkan Tuhan, bergantung pada Tuhan untuk menopang kita dalam menjalankan kewajiban kita. Yang harus kita lakukan pada waktu mengalami kekecewaan ataupun kekesalan adalah kita harus berserah diri kepada Allah. Yang harus kita lakukan untuk mendapatkan keberhasilan adalah percaya bahwa Dia sanggup mengisi tempat orang-orang yang mengecewakan kita. Kewajiban kita apa, Miss? Kewajiban kita adalah menjadikan Tuhan sebagai harapan kita. Perkenanannya, kebaikannya, kuasanya adalah menjadi kekuatan dan harapan bagi kita untuk terus melangkah maju terus. Jadi anak-anak Miss semuanya, mari andalkan Tuhan di dalam hidup kita, di dalam segala hal apapun, baik di dalam belajar, baik melakukan segala sesuatunya, kita harus mengandalkan Tuhan. Karena apa? Karena kuasa Tuhan itu tidak terbatas, dan janji Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Anak-anak Miss semuanya, pernah tidak kecewa dengan janji-janji orang atau dengan janji-janji teman-teman? Pernah tidak? Pernah. Itu terjadi ketika kita berharap kepada manusia. Tetapi ingatlah anak-anak Miss semuanya, ketika kita berharap dan bergantung kepada Tuhan, kita tidak pernah dikecewakan. Kita akan berhasil dibuat oleh Tuhan ketika kita mengandalkan Tuhan. Tetapi ingat anak-anak, kita bukan hanya saja datang kepada Tuhan, tetapi mari menghargai Tuhan, dan hati kita harus melekat kepada Tuhan. Anak-anak Miss semuanya, Miss berharap setelah mendengarkan devotion hari ini, kita berkomitmen di hadapan Tuhan, supaya kita terus memiliki hati yang mau berharap dan mengandalkan Tuhan di dalam segala sesuatu apapun, baik dalam belajar maupun dimanapun. Kita terus mengandalkan Tuhan. Karena apa? Tuhan adalah sumber segala kuasa yang tidak terbatas, yang mampu melakukan apapun yang kita inginkan di dalam dunia ini. Bagaimana dengan anak-anak Miss yang selama ini mengandalkan manusia atau mengandalkan dirinya sendiri? Mari anak-anak Miss berkomitmen di hadapan Tuhan, berjanji di hadapan Tuhan untuk tidak mengandalkan manusia lagi, untuk tidak mengandalkan dirinya sendiri, tetapi mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Demikian devotion hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita semua di dalam melakukan kewajiban kita. Tuhan Yesus menolong kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur buat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh diajar,
kami boleh ditegur ya Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan, jika selama ini ya Tuhan Yesus, kami mengecewakan hati Tuhan, karena kami mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatan kami sendiri. Pada pagi hari ini, kami berkomitmen di hadapan Tuhan, supaya kami mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Mampukan kami untuk melakukannya ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika kita mencari damai, kita hanya menemukan di dalam Yesus. Sebab Yesus adalah satu-satunya jawaban hidup kita. Mari kita nyanyikan. Kalau aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau aku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau aku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari anak-anak kita ucapkan ayat hafalan kita pada minggu ini, yaitu di Lukas 18 ayat 17. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya.